Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikri dengan NIM 2010 622033. Ilmu reproduksi ternak 01 Payakumbuh. Saya akan mencoba menjelaskan tentang organ reproduksi betina. Uh, yang pertama yaitu adalah gonad atau ovarium, berfungsi sebagai penghasil ovum atau sel telur dan menghasilkan hormon reproduksi. Yang kedua yaitu saluran reproduksi betina yang terdiri dari oviduct, bisa juga disebut dengan tuba fallopi, yaitu berfungsi menerima telur yang diovulasi oleh ovarium dan menerima spermatozoa dari uterus. Bagian selanjutnya uterus terdiri dari satu korpus dan dua kornua yang berfungsi mendewasakan spermatozoa dengan cairan yang dihasilkan pada waktu estrus, dan untuk pertumbuhan embrio. Yang selanjutnya yaitu adalah cervix yang berfungsi menutup lumen uterus supaya tidak memberikan kemungkinan untuk masuknya jasad rendik makro maupun mikro ke dalam uterus. Bagian selanjutnya yaitu adalah vagina. Vagina berfungsi sebagai alat kopulasi dan tempat sperma dideposisikan. Yang ketiga yaitu organ reproduksi betina luar terdiri dari klitoris dan vulva. Secara embriologi, klitoris homolog dengan penis dan vulva dengan skrotum. Selanjutnya saya akan coba menjelaskan tentang organ reproduksi jantan. Yang pertama yaitu adalah gonad atau testes. Berfungsi sebagai penghasil sel benih jantan atau spermatozoa dan sebagai penghasil hormon jantan dan hormon jantan, androgen dan testosteron. Yang kedua, saluran dan kelenjar yang terdiri dari epididymis, yaitu berfungsi sebagai alat transportasi, sebagai alat konsentrasi, sebagai tempat pematangan spermatozoa. Dan selanjutnya ada kelenjar terdiri dari vesicularis, prostata. Yang ketiga, organ reproduksi bagian luar, yang terdiri dari penis, berfungsi mengeluarkan semen dan urin, dan alat pelindung terdiri dari skrotum dan preputium. Hormon yang mempengaruhi reproduksi. Sebelum membahas kelenjar hormon yang mempengaruhi reproduksi, hormon yaitu adalah zat organik yang diproduksi oleh sel-sel khusus dalam tubuh. Berdasarkan cara kerja hormon dibagi menjadi dua, yaitu hormon reproduksi primer dan hormon reproduksi sekunder. Sedangkan menurut susunan kimia, hormon dibagi menjadi tiga, yaitu hormon protein, hormon steroid, dan hormon asam lemak. Mekanisme kerja pada hormon protein terdiri dari molekul besar dan hormon tidak masuk ke dalam sel target, sedangkan hormon steroid terdiri dari molekul kecil dan hormon masuk ke dalam sel target. Kelenjar hormon reproduksi terdiri dari yaitu yang pertama, hipotalamus. Hipotalamus yang berfungsi sebagai menerima informasi dari indera, menginteraksikan dan membagikan serta menyalurkan ke alat yang berkepentingan. Hormon hipotalamus terdiri dari asitosin, TRH, ADH, VSH, RH. Yang selanjutnya yang nomor 2 yaitu hipofisa.
yang berfungsi sebagai mengatur hampir seluruh mekanisme biologi dalam tubuh, dan mekanisme tersebut dapat menyelamatkan makhluk hidup. Hipofisa berdasarkan sel saraf terdiri dari dua bagian, yaitu neurohipofisa dan adenohipofisa. Hormon yang selanjutnya adalah hormon estrogen, berfungsi sebagai mengelola alat kelamin betina, sifat keibuan, kebuntingan, kontraksi dan relaksi serviks. Yang selanjutnya itu hormon progesteron, berfungsi mempertahankan kebuntingan dengan menekan kontraksi uterus dan mempercepat ovulasi bersama LH. Yang selanjutnya fase 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 estrus. Sebelum membahas fase-fase estrus, sebaiknya kita mengetahui apa itu estrus. Estrus yaitu birahi yang merupakan saat dimana hewan betina bersedia menerima hewan jantan untuk kopulasi. Fase-fasenya yang pertama yaitu proestrus, adalah fase persiapan, biasanya 2-3 hari. Fase persiapan dengan gejala yang terlihat berupa perubahan tingkah laku, gelisah dan diam. Kalau perubahan selanjutnya perubahan alat-alat reproduksi, biasanya peningkatan aliran darah. Yang fase kedua yaitu estrus, adalah fase di mana hewan betina mau menerima pejantan untuk kopulasi, biasanya 6-30 jam. Tanda-tanda estrus yaitu gelisah, mendekati pejantan, tidak lari jika didekati pejantan, dan nafsu makan menurun. Yang fase ketiga yaitu mid-estrus, yaitu fase yang terjadi setelah estrus selesai, biasanya 1-2 hari. Tanda-tanda masih terdapat sisa tanda estrus, sehingga sukar dibedakan, dan betina telah menolak pejantan untuk kopulasi. Yang keempat, diestrus, adalah fase yang ditandai oleh tidak adanya kebuntingan, biasanya pada 16-19 hari. Tanda-tanda tidak ada aktivitas kelamin dan hewan menjadi tenang. Selanjutnya, beberapa hormon yang berperan dalam siklus estrus, yaitu LH yaitu merangsang sel-sel granulosa dan sel-sel TK pada folikel untuk memproduksi hormon estrogen. Selanjutnya GnRH1 merangsang pelepasan hormon GTH dari kelenjar hipofisa. GnRH2 yaitu merangsang pelepasan hormon GTH2 dari kelenjar hipofisa. Selanjutnya LTH bersama LH merangsang membentuk korpus luteum dan berkas folikel yang pecah. Yang selanjutnya FSH merangsang pertumbuhan folikel pada ovarium. Selanjutnya progesteron melakukan feedback negatif terhadap pelepasan GnRH oleh hipotalamus dan GTH hipofisa. Estrogen melakukan feedback negatif terhadap pelepasan FSH oleh hipofisa. Yang selanjutnya itu prostaglandin
itu berfungsi melisiskan korpus luteum sehingga GnRH1 dan FSH bisa turun dari hipotalamus dan hipofisa. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.